Jika kita melihat atau mendengar sekilas tentang seri anime Bunny Girl Senpai, mungkin sebagian dari kita akan mengira bahwa ini adalah anime biasa yang menceritakan kehidupan sekolah bergenre slice of life yang membosankan. Setidaknya hal itu juga yang gue alami sampai suatu ketika gue menonton podcastnya Medi Renaldi dengan Aska yang sedikit membahas tentang anime ini. Question. Why did you cry while watching Bunny Girl Senpai? Ya, terakhir kali ketemu, kamu bilang kamu menangis nonton Bunny Girl Senpai. Dari situ gue penasaran dan jadilah gue tonton seri anime ini. Meskipun anime ini rilis di tahun 2018 dan sudah banyak channel-channel YouTube lain yang membahasnya, di antaranya channel Megane Sensei, Anime Ikigai, Swag, dan lain sebagainya yang kalian juga bisa tonton di channel YouTube mereka. Dan walaupun rasanya agak terlambat untuk membahas, tapi di sini gue ingin berbagi value apa yang bisa kita ambil dari anime ini dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Satu hal yang bisa kita ambil dari anime ini adalah ini bukan sekedar anime bergenre slice of life biasa. Bunny Girl Senpai mengeksplorasi simbolisme teori ilmiah dan mengilustrasikannya melalui hubungan antara karakter pada seri ini. Kalian akan menemukan banyak sekali penggambaran teori ilmiah di dalamnya, seperti teori Schrödinger cat, teori iblis lapis, fenomena time lapse, dan lainnya yang dalam seri ini disebut sebagai sindrom pubertas. Definisi sindrom pubertas dalam seri ini bukanlah seperti definisi yang kita ketahui dalam ilmu biologi, yang berkaitan dengan gangguan pada proses pubertas menyangkut masalah fisik. Sindrom pubertas dalam seri ini adalah suatu fenomena supernatural yang menyerang sebagian besar anak-anak remaja, yang meskipun pada awalnya dipercaya sebagai rumor belaka, namun pada akhirnya dialami oleh beberapa karakter di dalam seri anime ini. Dari sekian banyaknya teori, yang kali ini akan kita dalami adalah teori Schrödinger cat, yaitu salah satu sindrom pubertas yang melibatkan Sakuta dan Mai, yang juga merupakan tokoh utama di dalam seri ini. Sindrom ini membuat Mai menjadi orang yang terlupakan oleh lingkungan sekitarnya. Padahal, dulunya dia adalah seorang aktris yang terkenal, akan tetapi karena suatu peristiwa, dia memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan. Menghilangnya Mai dari dunia hiburan membuat dirinya terjerumus ke keadaan tidak dikenal, tidak diperhatikan, dan diabaikan. Melihat hal tersebut, Sakuta ingin membantunya menghadapi sindrom pubertas yang dialami oleh Mai. Seri ini menunjukkan bagaimana kedua karakter ini berjuang satu sama lain, di mana Mai membutuhkan dukungan untuk mengatasi sindrom pubertasnya, sementara Sakuta yang didorong oleh rasa sukanya pada Mai, berusaha untuk menolongnya sekaligus berusaha untuk mendapatkan cintanya. Melalui teori Schrödinger cat, dan dibantu oleh rekan mereka yang bernama Futaba Ryo, hubungan mereka berkembang, menyoroti perasaan saling mencintai yang akhirnya terungkap dalam pengakuan di depan umum. Apa yang terjadi pada part Schrödinger cat ini mungkin juga pernah terjadi pada kita di kehidupan nyata. Bagaimana bentuknya? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu, mungkin di dalam video ini akan mengandung sedikit spoiler. Sebaiknya sebelum menonton video ini, kalian bisa nonton animenya dulu yang bisa kalian tonton di aplikasi-aplikasi streaming. Teori Schrödinger cat merupakan teori dalam fisika kuantum, yaitu suatu eksperimen pikiran yang dilakukan oleh Erwin Schrödinger, seseorang yang disebut sebagai bapak fisika kuantum yang dia cetuskan pada tahun 1935. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan kuantum. Kuantum adalah sebuah dunia probabilitas, kondisi persimpangan di mana banyak terdapat kemungkinan, sekaligus dunia tempat berbagai paradoks terjadi. Ilustrasinya dapat kalian tonton di film Ant-Man pada saat Ant-Man terjebak di dalam dunia kuantum, atau pada saat Doctor Strange memasuki dunia kuantum. Kita lanjut ke pembahasan Schrödinger cat. Yang pasti, eksperimen pikiran ini bukanlah eksperimen yang benar-benar dilakukan dengan menggunakan kucing yang sungguhan sebagai objek percobaan.
Schrödinger menjelaskan eksperimen pikirannya mengenai seekor kucing yang diletakkan di suatu kotak tertutup. Di dalam kotak itu juga diletakkan sebuah botol berisi racun sianida dan seperangkat alat trigger yang mengandung radiasi. Entah apa motifnya kenapa harus kucing, apa karena karakter kucing yang sangat aktif dan memiliki rasa penasaran yang tinggi, sehingga membuat kita berpikir kucing tersebut bisa saja melakukan aktivitas di dalam kotak yang dapat membahayakan dirinya. Namun yang jelas, eksperimen ini hanya diungkapkan secara teoritis. Keadaan di dalam kotak tersebut menjadi tidak jelas, karena jika botol berisi racun di dalamnya pecah, maka akan menghilangkan nyawa kucing tersebut. Namun, jika tidak pecah, maka kucing tersebut akan selamat. Pecahnya botol tersebut dapat dipicu karena meluruhnya radiasi di sekitarnya yang memiliki dua kemungkinan, yaitu meluruh atau tidak meluruh. Kondisi tidak jelas ini akan terus berlangsung sampai ada seseorang yang membuka kotak tersebut dan memastikan kondisi kucing itu hidup atau tidak. Masalahnya, tentu kebanyakan orang tidak berani membuka kotak tersebut, dikarenakan radiasi itu sensitif dan kesalahan sedikit saja dalam membuka kotaknya dapat membahayakan kucing maupun orang yang membuka kotak tersebut. Teori ini sebenarnya diungkapkan Schrödinger untuk mengkritik teori di dalam dunia mekanika kuantum sebelumnya yang menyatakan bahwa zat yang sangat kecil di dalam dunia kuantum sampai ada yang mengamatinya tidak memiliki keadaan, tidak bergerak, juga tidak diam, tidak ada di atas ataupun di bawah. Yang ada hanya tidak memiliki keadaan. Schrödinger membantah teori tersebut dengan menyatakan keberadaan zat sekecil apapun tetap memiliki kemungkinan, bukan mutlak tidak memiliki keadaan. Zat tersebut bisa jadi di atas, bisa jadi bergerak. Dalam konteks eksperimen pikirannya, kucing tersebut bisa jadi masih hidup, atau kucing itu bisa jadi tidak selamat. Atau simpelnya, kucing itu tetap ada keberadaannya meskipun tidak diperhatikan. Namun, kita tidak tahu apakah kondisi kucing tersebut masih hidup atau tidak selamat sampai ada yang benar-benar membuka kotak tersebut. Kondisi di mana suatu subjek penelitian berada di dalam dunia kuantum atau dunia probabilitas disebut dengan kondisi superposisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kucing tersebut berada di dalam kondisi superposisi, yaitu mengalami keadaan hidup dan tidak hidup dalam waktu yang bersamaan. Sama seperti hal yang dialami oleh Mai, yang dari awal merupakan seorang aktris terkenal, namun karena terjadi konflik dengan ibunya, di mana ibunya menyetujui permintaan dari salah satu agensi hiburan untuk sesi pemotretan Mai menggunakan pakaian renang, padahal umurnya saat itu masih terbilang sangat muda. Dan kemudian ibunya memaksa Mai untuk melakukan sesi pemotretan tersebut meskipun Mai tidak ingin melakukannya. Akibat perselisihan dengan ibunya, membuat Mai harus hiatus dari dunia hiburan dan memilih untuk menjalani kehidupannya sebagai siswi di SMA Minegahara. Menghilangnya Mai dari dunia hiburan membuat dirinya mulai dilupakan oleh orang-orang di sekitarnya, bahwa dirinya adalah seorang aktris yang terkenal. Namun kemudian suatu fenomena supranatural yang dalam bahasa seri animenya disebut sindrom pubertas membuat dirinya tidak hanya dilupakan sebagai seorang aktris, namun juga dilupakan sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya. Keinginan Mai yang kuat untuk menghilang dari dunia hiburan malah membuatnya diserang oleh sindrom pubertas ini. Dia bahkan mencoba menggunakan kostum kelinci dan berjalan-jalan di ruang perpustakaan untuk memastikan apa benar orang-orang tidak melihat keberadaannya. Kondisi ini sama seperti ketika kucing Schrödinger dimasukkan ke dalam kotak. Hal ini membuat Sakurajima Mai berada dalam kondisi ada sekaligus tidak ada. Kondisi tidak memiliki keadaan dan memiliki keadaan ini digambarkan ketika Mai menghilang dari pandangan dan ingatan teman-teman sekolahnya. Namun secara bersamaan keberadaannya disadari oleh adik kelasnya yang bernama Asusagawa Sakuta. Melihat hal tersebut, Sakuta yang juga pernah mengalami sindrom pubertas akhirnya berusaha membantu Mai untuk menemukan jalan keluar dari fenomena aneh tersebut. Sama seperti kucing di dalam kotak, Mai tidak dapat menolong dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk mengeluarkan kucing atau Mai tersebut dari kotak, diperlukan bantuan dari orang lain yang berani untuk berkorban dan berjuang untuk menyelamatkannya.
Sakuta berjuang agar keberadaan Mai tidak sepenuhnya dilupakan oleh semua orang. Maka dari itu, dia pun menanyakan kepada orang-orang yang dia temui, apakah mereka mengenal Mai atau tidak. Suatu ketika, Mai dan Sakuta pergi berkencan ke daerah Ogaki. Dan pada malam hari, mereka menginap di salah satu hotel. Sakuta kemudian menghubungi teman sekolahnya yaitu Yuma, Kumini, dan Futabario untuk bertanya, apakah mereka mengingat Sakurajima Mai? Dan secara mengejutkan, kedua temannya masih mengingat keberadaan Mai. Setelah selesai menelepon, Sakuta tidak bisa tidur karena merasa gugup saat Mai tidur di kasur yang sama dengan dirinya. Keesokan harinya, saat di sekolah, seperti biasa, Sakuta menanyakan kepada teman-temannya apakah mereka mengingat keberadaan Sakurajima Mai. Dan jawabannya sudah bisa ditebak, mereka tidak mengingatnya. Namun ada satu orang yang masih mengingat keberadaan Mai, yaitu Futabario, yang kemudian menjelaskan kepada Sakuta tentang sindrom pubertas ini, bahwa penyebab Mai menghilang dari ingatan orang-orang adalah karena kebiasaan orang-orang di sekolahnya yang mengabaikan keberadaan Mai, meskipun dia itu adalah seorang mantan aktris. Kebiasaan tidak mengamati keberadaan Mai membuat orang-orang lupa siapa itu Sakurajima Mai. Kemudian muncul teori kenapa Sakuta dan Futaba masih mengingat dan dapat melihat Mai adalah karena mereka berdua tidak dapat tidur kemarin malam setelah pembicaraan di telepon berakhir. Kondisi tidur dijelaskan Futaba sebagai kondisi tidak mengamati. Maka, kemungkinan besar apabila mereka tertidur, mereka bisa saja melupakan keberadaan Mai karena pada kondisi tertidur, kita tidak dapat menyadari keberadaan orang lain. Setelah mengetahui fakta itu, Sakuta berusaha sekuat tenaga agar tidak tertidur, karena dia tidak ingin terkena dampak dari sindrom pubertas ini dan melupakan Mai. Menariknya, penggambaran teori Schrödinger cat tidak hanya berfokus pada keberadaan Mai saja, namun juga berfokus pada perasaan yang tumbuh antara Mai dan Sakuta. Hubungan mereka dalam seri ini menunjukkan ketidakpastian dalam perasaan satu sama lain. Mereka tidak tahu apakah hubungan mereka akan berkembang atau tetap stagnan. Persepsi karakter satu sama lain diperlihatkan melalui sikap agresif dan menggoda. Ini menciptakan kebingungan tentang perasaan yang sebenarnya. Apakah Sakuta hanya berniat menggoda Mai seperti yang biasa dilakukan kepada karakter wanita lain? Atau memang dia serius? Serta ditambah sikap Mai yang terlihat sangat mahir bermain tarik ulur terhadap perasaan Sakuta, semakin menambah kompleksitas hubungan mereka dan membuat cerita semakin menjadi menarik. Pada part sindrom pubertas Mai, kita mendapatkan dua kucing Schrödinger atau dua kondisi kuantum. Yang pertama adalah keberadaan Sakurajima Mai sendiri, dan yang kedua adalah perasaan dan status hubungan antara Mai dan Sakuta. Keduanya mencerminkan ketidakpastian dan kemungkinan. Inilah yang menciptakan dinamika menarik di dalam hubungan mereka. Menghadapi masalah adalah langkah penting untuk menemukan solusi. Hal ini diperlihatkan Sakuta yang berusaha keras untuk menyelamatkan Mai dari dunia kuantum. Sakuta berjuang untuk tetap terjaga agar dia tidak tertidur dan melupakan Mai. Dia kemudian mengkonsumsi minuman yang dapat menahan rasa kantuk. Meskipun saat itu dirinya sedang mengikuti ujian sekolah. Mengetahui hal itu, Mai berusaha menghentikannya dengan memberikan obat tidur yang dia campurkan ke dalam minuman Sakuta pada saat Mai menemaninya belajar untuk persiapan ujian sekolah. Ini mencerminkan pengorbanan besar dan beresiko yang mereka lakukan satu sama lain demi membuka kotak Schrödinger cat yang berisi pemantik dan botol sianida yang berbahaya. Seperti yang dikatakan oleh Futabario, bahwa saat tertidur, kita tidak dapat menyadari keberadaan orang lain, dan hal tersebut menjadi pemicu hilangnya ingatan akan keberadaan Mai. Dan benar saja, ketika Sakuta sadar dari tidurnya, dia benar-benar melupakan Mai. Perjalanan menemukan ingatannya kembali dimulai ketika Sakuta menemukan sebuah catatan yang dia tulis pada saat dirinya masih mengingat Mai. Kemudian, dia menerima secari kertas berisi clue yang diberikan oleh Futaba kepada Sakuta yang isinya bertuliskan, "Semua benda di dunia ini
baru bisa dipastikan wujudnya saat ada yang mengamatinya. Jika hilangnya orang ini disebabkan oleh murid-murid yang mengabaikannya tanpa sadar, berarti hal yang dapat dilakukan oleh Sakuta hanya perlu memberikan arti keberadaan orang ini kepada mereka. Dengan kata lain, cintanya Asuzagawa harus mampu melebihi kesadaran para siswa. Setelah membaca clue pada secari kertas tersebut yang diduga dituliskan oleh Mai, Sakuta masih belum menyadari apa maksud dari serangkaian peristiwa yang dia alami dalam proses recall memorinya. Namun kemudian, di tengah-tengah ujian, Sakuta berhasil mendapatkan kembali ingatannya tentang Mai. Lalu dia kemudian berlari ke tengah-tengah lapangan untuk melakukan apa yang tertulis di dalam secari kertas yang diberikan oleh Futaba Ryo. Kemudian dengan lantang, dia mengungkapkan perasaannya kepada Mai. Sebuah pengakuan cinta yang tulus dari Sakuta menunjukkan kedalaman perasaannya. Momen ini menggambarkan sebuah usaha yang dilakukan demi menyelamatkan kucing Schrödinger dari kondisi superposisi, menyingkirkan kotak dan racun secara bersamaan tanpa menyakiti dan membahayakan nyawanya. Pada momen ini, kedua kondisi superposisi, yaitu keberadaan Mai dan juga kejelasan hubungan perasaan mereka, telah disingkapkan. Sakuta membuat arah hubungan mereka menjadi jelas, sekaligus membuat keberadaan Mai disadari oleh orang-orang di sekolahnya. Mai pun akhirnya terbebas dari sindrom pubertasnya. Apa yang diceritakan pada part ini juga terjadi pada realita kehidupan sosial, misalnya di lingkungan sekolah. Bila kita mencoba mengingat masa-masa sekolah, mungkin kita seringkali menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap individu tertentu. Coba kita ingat-ingat kembali, mungkin beberapa di antara kita memiliki teman sekelas yang pendiam, yang keberadaannya sering tidak terlihat oleh kita. Bahkan kadang kita lupa bahwa orang tersebut adalah teman sekelas kita. Hal ini menyebabkan seseorang yang pendiam di sekolah merasa diabaikan, dan mereka merasa harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kondisi psikologis individu yang diabaikan dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka, membuat mereka tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Sama seperti yang dihadapi oleh Mai, di mana rasa percaya dirinya hancur ketika dia memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan. Melalui video ini, marilah kita mencoba untuk memberikan makna bagi hidup seseorang dengan memberikan dukungan sosial kepada mereka. Apabila di sekolah atau di lingkungan kerja, ada rekan yang sering kita abaikan, cobalah untuk mengajak mereka berbicara, cari tahu apa hobi dan kesukaan mereka, atau kalian mungkin dapat melibatkan mereka melakukan aktivitas bersama. Dengan cara ini, mereka akan merasa dirinya diterima di lingkungan sosial, merasa lebih dihargai, dan akan merasa lebih hidup. Di era modern, manusia seringkali bersikap individualis, merasa tidak perlu berurusan dengan orang di sekitar apabila tidak mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Melalui video ini, gue cuma mau bilang, menjadi orang yang baik tidak selalu harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan besar, tetapi sekedar memberikan senyuman dan sapaan kepada orang di sekitar kita dapat membuat seseorang merasa dianggap, serta dapat memberikan makna dan kebahagiaan bagi diri mereka.